Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nikmatul Lailiyah pada program Ramadan Sareng Yai Media Center PCNU Nganjuk. Baik para pemirsa nanti dimanapun Anda berada, kali ini saya sudah bersama Wakil Rais Suriah PCNU Nganjuk sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Keringan Nganjuk. Beliau Bapak Kyai Haji Roni Sa'roni. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Mbak Nima. Alhamdulillah, pripun kabarnya jenengan? Alhamdulillah. Segar, bugar dan tetap semangat. Semangat meskipun puasa nggih? Iya iyalah, puasa itu tidak boleh loyo, tetap semangat. Siap, malah lebih semangat ini jenengan. Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita tahu nggih bahwasannya ada komponen rukun Islam ya, ada 5, salah satunya yaitu berpuasa. Maka dari itu puasa itu bisa dikatakan wajib atau harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Nah, ngomong-ngomong soal wajib, mengapa ini Yai kok bisa diwajibkan? Faktor apa yang menyebabkan puasa itu bisa dikatakan wajib bagi kita sebagai umat Islam? Monggo Yai. Terima kasih Mbak Nima ya. Baik para pemirsa sekalian yang berbahagia, bersama dengan Media Center PCNU Nganjuk, kita sore ini akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan tema yang sudah disediakan oleh Media Center. Mengapa berpuasa itu diwajibkan? Para pemirsa, warga NU maupun kaum muslimin yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya, bahwa puasa ini memang merupakan perintah dari Allah kepada kaum muslimin yang beriman. Ya. Kemudian perintah kepada Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena puasa itu sesungguhnya merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu puasa itu bentuknya rahmat kepada kaum muslimin, kaum mukminin, agar supaya kita ini menjadi manusia yang paripurna. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang manusia yang paripurna itu yang bagaimana? Gitu kan. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita ngaji supaya kita bisa memaknai puasa ini sebagai sebuah kebutuhan kita. Allah memerintahkan berpuasa dan kemudian kita sebagai umat Islam menyatakan diri kita bahwa puasa ini memang kebutuhan kita sebagai umat Islam, yang mana kebutuhan ini dipandu oleh Allah melalui perintahnya kutiba alaikumusiyam itu. Ya. Nah itu Yai, kalau kita sekilas kalau orang yang tidak paham, belum mengerti, pastikan memandang puasa itu sebuah apa nggih, menahan agar tidak makan tidak minum. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Kita itu kenapa kok wajib puasa? Kenapa kita harus menahan lapar, dahaga dan lain sebagainya? Ya betul Mbak Nima. Jadi Allah itu sudah memberikan guidance. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Allah memberikan guidance, berpuasalah kalian supaya khairun, bagus. Hidup kalian itu menjadi bagus. Ya. Tetapi di situ dikasih sebuah disclaimer apabila kamu ngerti. Kalau nggak ngerti, puasa yang menjadi beban. Ya, enak-enak pagi-pagi sarapan, ya, minum ngopi, kopi. ya, terus bisa kemana-mana. Kemudian hari ini kita harus berlapar-lapar. Nah, kalau orang yang nggak ngerti ya, puasa itu menjadi beban. Tapi bagi orang yang mengerti, puasa merupakan kebutuhan. Nah, sekarang ingin saya sampaikan bahwa mengapa puasa itu sebagai kebutuhan, dan redaksi narasi yang disampaikan oleh Allah adalah khairun. Ya, itu baik. Baik yang bagaimana? Ya. Manusia itu pada dasarnya kalau kita belajar sosiologi itu ada teori Maslow. Ya, teori Maslow. Mbak Nima, saya kira karena lulusan perguruan tinggi pasti sudah mengenal teori Maslow. Teori Maslow itu teori tentang kebutuhan dasar manusia. Siapapun manusianya, apakah itu kiai, apakah itu santri, pejabat, rakyat, itu pada dasarnya diteorikan oleh Maslow itu
ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar daripada manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar fisiologi, ya, yaitu untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup berarti manusia itu butuh yang namanya keamanan, ya, butuh makan, butuh pakaian, itu untuk bertahan hidup, ya. Kalau misalnya bayangin, kalau Mbak Nima itu nggak pakai pakaian, ya, Malu terus saya. kemudian malam, meskipun di kamar sendiri, ya, kena AC utawa kena kipas angin, langsung itu tengah malam pasti sudah masuk angin, ya. Artinya bahwa di situ adalah butuh yang namanya kebutuhan fisiologi. Kemudian yang kedua ada rasa aman, ya. Bagaimana rasa aman? Pulang dari PJNU kemudian ke rumahnya, itu kemudian nggak ada gangguan apapun. Berarti manusia itu butuh polisi, ya, butuh banser dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan seperti dicintai, mencintai, kemudian kasih sayang, ya. Terus kemudian ada hak-hak kepemilikan, itu merupakan kebutuhan sosial kita. Selanjutnya adalah mendapatkan penghargaan. Siapapun orangnya itu, ya, ingin mendapatkan sebuah awareness, ya, penghargaan, ya. Orang itu kalau dikasih penghargaan itu senangnya minta ampun, makanya ada NO Award, ya. Lah supaya itu adalah men-trigger orang-orang MPCM hijau maupun ranting untuk kemudian berpacu melaksanakan organisasi ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian karena apa? Karena ada iming-iming, ada hope. Harapannya itu apa? Ada yang nama award, penghargaan. Yang terakhir itu citra, ya, citra diri. Nah, citra diri ini kebutuhan yang paling tinggi, ya. Siapapun orangnya itu adalah butuh pencitraan. Apakah itu bupati, apakah itu kiai atau siapa saja, itu butuh pencitraan itu. Ya, seorang kiai berkhotbah itu ada aspek citranya. Oh, hebat kiainya ini, oh hebat materinya ini. Nah, oh hebat itulah yang kemudian merupakan sebuah kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah bagaimana dalam perspektif agama. Itu. Nah, jika kita kaitkan dengan puasa, pasti berarti dalam puasa sendiri ada iming-iming tersendiri nih. Iya, ada iming-iming tapi bukan nomor-nomor, ya. Ya, ada iming-iming sendiri puasa, ya, puasa. Itu ada beberapa dimensi. Ada dimensi spiritual. Manusia itu ada jiwa dan raga, kan? Kalau manusia itu raganya saja yang hidup, jiwanya nggak ada, itu bayangin punya jiwa tapi awake loro. Duwe karep tapi awake nggak kuat. Iya toh. Wow, sudah umur 70 tahun. Ya, karepe wah ganti bojo, kepengin cewek yang cantik misalnya. Iku awake karep, ya bondone cepet. Jiwanya yang nggak nutut gitu loh, ya. Nah, itu. Bisa sampai. Iya, itu. Jadi itu ada kebutuhan-kebutuhan spiritual. Ya, kebutuhan-kebutuhan kejiwaan itu ada spiritual itu. Nah, kebutuhan spiritual itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena itu yang paling mendasar. Jadi spiritual itu adalah bagaimana rasa keagamaan kita, rasa keimanan kita, rasa kemukminan kita, ya, rasa keislaman kita itu dipertaruhkan. Dipertaruhkan bagaimana? Apakah kita betul-betul misalnya kita ini sudah menjadi muslim? Apakah kita betul-betul bisa menjadi mukmin? Ya. Nah, itu indikatornya adalah berpuasa. Kalau kita berpuasa berarti kita mukmin. Karena Allah itu narasinya itu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu. Nah, kemudian dari spiritualitas ini, maka di situ yang pertama pasti ketakwaan. Pasti ketakwaan. Nah, takwa itu kebutuhan manusia. Bukan kebutuhan ya Allah itu nggak pusing kok jenengan itu mau takwa atau tidak takwa, itu urusan Anda sendiri. Ya penting Allah sudah memberikan satu petunjuknya. Iya kan? Takwa itu kebutuhan manusia. Orang yang takwa itu berarti orang yang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya.
Coba bayangin kalau hari-hari ini, minggu ini kita mendengar ada koruptor Indonesia sampai 193 triliun. Apa enggak ugal-ugalan itu? Merasa ditipu ini ya saya. Iya, ditipu enten-entean kita itu, diprank itu, ya. Selama 193 triliun itu bukan barang sedikit itu. Iya kan? Nah, itu kalau mereka itu muslim, rata-rata muslim. Iya toh? Tapi enggak ono takwane blas. Iya kan? Enggak ono takwane pas. Itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah sesama manusia. Ya, bukan Allah. Allah itu nanti urusannya nanti itu. Yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Itu berarti enggak punya takwa blas. Ya, karena wedine karo Gusti Allah. Gitu ya. Nah, kemudian lebih daripada itu, dengan kita ini puasa, pasti karena kita beriman, kita sudah mempunyai takwa. Lah takwa itu bisa naik bisa turun sesuai frekuensinya. Kalau sinyalnya lagi bagus, ya takwanya tinggi. Kalau sinyalnya lagi kedip-kedip, ya takwanya rendah, kan gitu. Gimana ya biar tetap tinggi terus ini Ya, sinyalnya. ya makanya kita harus belajar terus bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa itu tidak harus semalam suntuk di masjid terus wiritan, enggak. Ya, jadi host ini juga takwa. Masya Allah. Iya, itu operator itu juga takwa itu, ya toh. Kan ini menjadi pirantinya kita ngaji dengan masyarakat, ya menjadi pirantinya menjadi syaratnya kan. Nah, syaratnya itu harus dilalui. Nah, bagian daripada pembelajaran ya kudu ono host, kudu ono operator dan lain sebagainya. Makanya Anda juga bagian daripada apa itu mewujudkan status ketakwaan itu. Nah, kemudian Mbak Nikmah, ya di dalam puasa ini karena kita takwa pasti punya implikasi bisa menahan nafsu. Betul. Ya, menahan nafsu. Masa apa itu takwa, apa itu puasa-puasa masuk nang dugem kan ya ora pantes ini. Iya toh. Nah, itu pasti ingat dimarahi orang, dipisui orang, puasa wis meneng aku poso kok gitu. Mau memarahi orang ya kasih tahu aku poso kok gitu. Jadi mempunyai implikasi dari takwa tadi itu. Kemudian juga mempunyai implikasi terhadap diri seseorang. Manusia ini kan makhluk sosial, ya kan? Pasti tergantung antara satu dengan yang lain, ya. Tergantung antara satu dengan lain. Nah, ketergantungan inilah yang menjadikan kita bagaimana merekatkan ketergantungan itu menjadi rasa empati satu dengan yang lain. Terakhir bahwa di dalam berpuasa ini ada kebutuhan lagi. Manusia itu nggak bisa hanya kemudian mengandalkan dirinya, pinter, kaya dan lain sebagainya, dan kemudian gampang amuan. Maka di dalam puasa itu akan berimplikasi kepada kesabaran. Nah, kalau kita takwa, menahan nafsu, kemudian empati dan sabar, maka inilah manusia yang paripurna. Masya Allah. Artinya di sini dengan adanya puasa bisa menjadikan kita untuk saya ingat kalau saya puasa. Artinya kita bisa menahan itu semua aja dari nafsu-nafsu dan lain sebagainya. Iya. Masya Itu Allah. kira-kira ya. Luar biasa sekali. Berarti banyak sekali manfaat puasa kalau kita menelaah lebih jauh dan lebih dalam ya Yai. Ya. Oke, baik para pemirsa, mungkin kita akan simak bersama. Mungkin banyak sekali ini masih terus ya Yai, ada nanti kaitannya. ada episode 2. Ada episode selanjutnya. Ya. Mungkin closing statement dulu Yai. Ya. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nimah. Di dalam puasa ini tentu saja harus menjadi pembelajaran kita semua. Pembelajaran apa? Untuk menjadi warga NU yang baik, menjadi warga negara yang baik, warga Nganjuk yang baik. Warga Nganjuk yang baik itu apa? Yang seperti narasinya Allah, khairul lakum. Iya, itu. Nah, oleh karena itu bagaimana menjadi warga yang baik adalah warga yang mempunyai tingkat ketakwaan dan kualitas ketakwaan yang tinggi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kiai untuk segmen kali ini. Baik pemirsa, itu tadi mengapa kita diwajibkan untuk puasa. Sudah banyak sekali dipaparkan berbagai macam aspek kenapa kita wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Demikian
Saya Nikmatul Leliah bersama kru Media Center pamit undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.